大千世界万族林立。Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Kita pun masih diperlihatkan bagaimana Xiao Yan yang telah menyamar menjadi Xiao Feng yang berada di aliansi Dosian. Dia pun sekarang bertemu dengan Jie, yang tidak lain dia adalah salah satu yang mulia dari 9 pavilion. Dia kekuatannya telah berada di tingkat Dogat, dan Xiao Yan pun ketika bertemu dengan Jie di Gunung ke-9. Di saat bersamaan ingatan Ming Yue masuk ke Xiao Yan, ia mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tato bunga mawar dia bisa dipercaya. Dan sangat beruntungnya Jie ini dia memiliki tato bunga di punggungnya. Jie pun mengatakan masih banyak orang yang memiliki tanda bunga ini di aliansi Dosian, namun mereka bersembunyi, mereka akan muncul ketika kartu romancer didapatkan oleh seseorang. Di saat bersamaan di Gunung ke-9 ini, Xiao Yan pun melihat ledakan energi yang ternyata kartu romancer itu muncul di hadapan Xiao Yan. Karena Xiao Yan adalah sosok reinkarnasi dari Sang Mulia, hal ini menyebabkan orang-orang yang memiliki tato bunga di aliansi Dosian pun mereka pun mengetahui panggilan ini. Akhirnya mereka pun berkumpul di sebuah gunung ke-9 ini dan mereka pun sangat kaget ketika melihat token itu hanya dipegang oleh seorang bocah Dosian bintang 9. Tentu saja kekuatannya tidak layak untuk hal ini. Mendengar hinaan ini tentu saja ia pun menjadi sangat marah. Xiao Yan pun mengatakan jika kalian berani kalian boleh memegang token ini. Hasil token itu pun dilemparkan oleh Xiao Yan, akibatnya membuat ledakan mengerikan. Orang-orang yang sebelumnya sombong pun mereka pun bertekuk lutut di hadapan Xiao Yan, mereka tahu di depannya adalah sosok yang mulia, mereka pun meminta maaf atas kelancangan mereka. Belasan sosok yang pada saat ini menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xiao Yan. Mereka tentu saja merasakan ancaman dari token romancer yang sebelumnya mengejutkan mereka. Melihat semua orang yang menanggupkan tangan kepada Xiao Yan, tentu saja Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dengan marah. Xiao Yan berkata bahwa mereka semua bisa pergi karena Xiao Yan tidak akan memaksa mereka, tetapi meskipun begitu mereka bisa datang kepada Xiao Yan ketika mereka ingin mengetahui identitas masing-masing. Ia pada saat ini khawatir banyak orang telah melupakan pentingnya keberadaannya di aliansi Dosian yang sesungguhnya. Mereka mungkin memiliki status tertentu di aliansi Dosian, dengan identitas-identitas ini pada akhirnya telah membuat mereka kehilangan jati diri mereka masing-masing. Mereka benar-benar menjadi kuat dan licik dan melupakan apa tujuan mereka. Oleh karena itu sekarang izinkan Xiao Yan memberitahu mereka arti keberadaan dari kelompok bunga ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang melihat ke arah Xiao Yan. Sudah sejak sangat lama mereka benar-benar ingin mengetahui tujuan kelompok ini didirikan. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa tujuan pembentukan dari kelompok bunga ini sangatlah sederhana, mereka hanya ada di sini untuk membantu Xiao Yan. Tetapi ia memberitahu mereka dengan jelas bahwa Xiao Yan tidak membutuhkannya. Xiao Yan juga bersumpah Xiao Yan tidak akan pernah menggunakan kartu romancer tersebut. Xiao Yan akan menyegelnya di sini. Agar tidak ada yang bisa menyentuhnya lagi, mereka semuanya bisa kembali menjadi orang-orang berpangkat tinggi di aliansi Dosian. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan hanya ingin menekankan suatu hal kepada mereka. Xiao Yan menyarankan mereka untuk tidak melupakan identitas dari kelompok bunga ini. Hal itu dikarenakan mungkin inilah cara yang akan bisa menyelamatkan mereka di masa depan. Selain itu, meskipun ia hanya seorang Dosian dalam hal kekuatan, Xiao Yan yakin tidak akan lama lagi Xiao Yan akan sejajar dengan mereka, atau bahkan melampaui mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang benar-benar terkejut. Orang-orang ini telah lama berada di aliansi Dosian dan gaya dan perilaku mereka telah lama disesatkan. Mereka juga seketika menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar. Pada akhirnya sosok mereka segera berbicara satu demi satu menyebut nama Yang Mulia. Semua orang ingat mereka pernah menjadi bawahan dari Yang Mulia dan Ming Yu. Mereka bahkan telah bersumpah bahwa hidup mereka adalah milik dari Yang Mulia dan Ming Yu. Pada akhirnya mereka berlutut dan terus-menerus menangkupkan tangannya seolah-olah meminta ampun karena sebelumnya mereka semua lupa akan jati diri mereka. Melihat hal tersebut, Xiao Yan kembali melambaikan tangannya dan mulai kembali berbicara dengan sedikit marah. Xiao Yan berkata bahwa mereka bisa pergi agar tidak membuat banyak orang curiga. Xiao Yan tidak membutuhkan sanjungan mereka karena waktu akan menjelaskan semuanya. Melihat Xiao Yan yang melambaikan tangan, semua orang pada saat ini juga seketika mengerti. Mereka juga menyadari dengan semua orang yang keluar kali ini kebisingan benar-benar telah tercipta. Ada begitu banyak orang yang menyadari keberangkatan mereka dan itu bukanlah hal yang baik jika berita ini menyebar. Pada akhirnya belasan sosok ini pun segera pergi satu demi satu dan meninggalkan Hansen serta Jie yang tersisa di atas gunung. Melihat orang-orang ini pergi, Xiao Yan pada saat ini melirik mereka dengan perasaan jijik. Xiao Yan pada akhirnya berkata, mengapa aliansi Dosian yang didirikan oleh Yang Mulia berubah menjadi seperti ini?
Sekarang mereka benar-benar memperebutkan kekuasaan dan menginjak-injak semua makhluk hidup. Orang-orang ini benar-benar memiliki bau yang menjijikan di sekujur. Menanggapi hal itu, Jie segera berkata bahwa tujuan dari pembentukan aliansi Dosian sesungguhnya adalah untuk mengelola 3.000 alam. Yang Mulia mendirikannya untuk menyeimbangkan sumber daya dan membuat 3.000 alam menjadi semakin baik. Namun setelah kematian dari Yang Mulia, perubahan besar telah terjadi di antara kekuatan para dogat di aliansi Dosian. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ada begitu banyak hal yang tidak bisa terhindarkan. Sekarang ia berada di sini, maka aliansi Dosian tidak akan lama lagi akan menjadi seperti dulu dan kembali mengubah dunia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, baik Hansen maupun Jie sedikit bergetar meskipun keduanya sama-sama lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Terlepas dari kekuatan mereka, Xiao Yan ini benar-benar membuat Jie dan Hansen kagum. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Hansen segera menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xiao Yan. Hansen segera bertanya apakah rencana selanjutnya dan apa instruksi Tuan kepada Hansen. Hansen akan bertarung sampai mati sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Tuan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum lembut dan menepuk bahu Hansen sebelum akhirnya segera berbicara. Xiao Yan berkata bahwa saudara Hansen bisa memanggilnya dengan sebutan Xiao Feng. Panggilan sebelumnya benar-benar sangat aneh. Selain itu, pada saat ini saudara Hansen juga seharusnya berpura-pura bahwa apa yang terjadi di sini tidak pernah terjadi. Selain itu, dirinya juga ingin bertanya apakah saudara Hansen tahu berapa banyak orang di anggota kelompok bunga yang menjadi Yang Mulia. Menanggapi hal tersebut, Hansen pun melirik ke arah Jie dan berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu, Jie seharusnya menjadi satu-satunya Yang Mulia yang berada di surgawi ke-9. Selain itu, sepertinya anggota lainnya pada saat ini benar-benar tidak tertarik dengan status tersebut. Apakah Tuan juga ingin menjadi seorang Yang Mulia? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa hanya dengan menjadi Yang Mulia, Xiao Yan akan dapat meningkatkan statusnya di aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini perlu memiliki status tertentu di aliansi Dosian untuk bisa melakukan segalanya. Mendengar hal tersebut, Hansen berpikir tampaknya Xiao Yan membutuhkan bantuan untuk melakukan sesuatu. Tampaknya Xiao Yan membutuhkan bantuan dari seseorang yang memiliki pengaruh. Pada akhirnya Hansen segera berkata bagaimana jika dengan status jenderal miliknya, dirinya adalah seorang jenderal dari aliansi Dosian dengan 10.000 pasukan di bawah komandonya. Oleh karena itu, apapun yang perlu Tuan lakukan pada saat ini, Tuan bisa mengatakannya kepada Hansen. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin melakukan semuanya sendiri. Terlebih lagi, Xiao Yan juga hanya bisa melakukan semua ini sendiri. Xiao Yan harus memantapkan posisinya secara bertahap di aliansi Dosian. Selain itu, Xiao Yan juga ingin tahu apakah Xiao Yan bisa langsung menantang Yang Mulia ke-8. Xiao Yan pada saat ini memikirkan Culing dan niat membunuh Xiao Yan melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan tidak akan pernah bisa melupakan telapak tangan yang dilesatkan oleh Culing sebelumnya. Culing ini adalah salah satu orang yang sebelumnya di Bintang Homeng benar-benar menyerang Xiao Yan dengan telapak tangan raksasa, mengakibatkan kelompok Xiao Yan semua terluka. Telapak tangan inilah yang pada akhirnya melukai semua orang di tim Veles pada saat itu. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar sangat ingin membunuh Culing. Xiao Yan benar-benar berniat membunuh Yang Mulia yang lainnya, begitu juga dengan wakil pemimpin. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, Xiao Yan benar-benar harus secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Jie menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaan Xiao Yan yang sebelumnya. Jie berkata bahwa Xiao Yan tidak akan dapat melakukan tantangan lintas level. Xiao Yan harus menjadi Yang Mulia terlebih dahulu atau pergi ke surgawi ke-8. Setelah menerobos ke tingkat dogat dengan begitu, maka Xiao Yan memenuhi syarat untuk bisa menantang Culing. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan juga tidak akan bisa melakukannya. Terlebih lagi, Culing juga bukan merupakan dogat yang terlemah. Dengan begitu, maka kesenjangan di antara Xiao Yan dan Culing benar-benar sangatlah jauh. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya, karena apa yang dikatakan oleh Jie ini memang benar. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini harus bisa menerobos dengan cepat. Namun meskipun kekuatan dari origin abadi di gunung ini benar-benar sangat besar, Xiao Yan khawatir untuk menerobos ke tingkat dogat benar-benar tidak mungkin dilakukan di gunung ini. Mendengar hal tersebut, Jie pun pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Jie kembali mulai berbicara. Jie berkata bahwa upacara daftar emas akan segera tiba. Jika Xiao Yan bisa menjadi Yang Mulia, maka Xiao Yan akan mendapatkan setetes darah dewa. Hal itu akan bisa sangat meningkatkan peluang Xiao Yan untuk bisa menerobos ke tingkat dogat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan sedikit terkejut dan memandang ke arah Jie. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah Jie bersedia menyerahkan posisi Yang Mulia kepada Xiao Yan. Jie pada saat ini segera tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, Jie juga berhutang nyawa kepada Yang Mulia dan Mingyu. Sebagai anggota kelompok bunga, Jie benar-benar akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Jie.
Jie tersenyum sebelum akhirnya Jie lanjut menjelaskan, tetapi posisi dari Yang Mulia ini tidak akan begitu mudah untuk didapatkan. Setahu Jie, banyak orang kuat yang ingin bersaing untuk memperebutkan penguasaan, dan posisi Yang Mulia ini setidaknya yang terburuk di antara mereka adalah mereka yang telah mencapai tahap menengah dari Dosian Bintang 9. Selama periode waktu ini semua orang benar-benar berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Oleh karena itu pada saatnya tiba mungkin akan ada banyak orang yang berada di puncak Dosian Bintang 9. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya. Xiao Yan berpikir jika banyaknya orang kuat yang akan muncul bukankah berarti Ma Longming bukan orang kedua setelah Jie? Ia pada akhirnya segera bertanya kepada Jie, bukankah jika banyak orang kuat yang muncul Ma Longming bukan yang terkuat di antara mereka? Jie pun kembali tersenyum dan berkata bahwa dirinya mengenali orang yang bernama Ma Longming ini. Tampaknya dirinya telah menduduki peringkat kedua dalam peringkat kekuatan berkali-kali berturut-turut. Namun sejauh yang dirinya tahu Ma Longming bukanlah orang terkuat yang berada di surgawi ke-9, masih ada orang lain yang lebih kuat dari Ma Longming. Tetapi sosoknya benar-benar bersembunyi, namun Jie yakin ketika berita mengenai Jie yang terluka tersebar. Orang ini pasti akan menjadi salah satu pesaing untuk memperebutkan kekuasaan Yang Mulia. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jie. Namun Xiao Yan menyadari jika semuanya berada di kekuatan di tingkat Dosian Bintang 9, Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkannya. Satu-satunya yang Xiao Yan khawatirkan adalah seseorang dengan kekuatan di tingkat Dogat. Di tengah-tengah pemikiran Xiao Yan ini, Jie kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Jie berkata bahwa Xiao Yan harus berada di antara 3 teratas dalam upacara daftar emas agar memenuhi syarat untuk menantang Yang. Xiao Yan pada saat ini segera menanyakan pemikiran Xiao Yan yang sebelumnya. Xiao Yan bertanya mungkinkah akan ada seorang dengan kekuatan Dogat yang muncul dalam upacara daftar emas ini. Jie pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa kemungkinan hal tersebut benar-benar relatif rendah, bahkan Yang Mulia Surgawi ke-9 juga tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi terkecuali seseorang menerobos Dogat di dalam pertempuran. Hal itu akan dianggap sah, tetapi kemungkinan hal tersebut benar-benar sangat kecil. Xiao Yan pun tersenyum dengan penuh percaya diri dan bergumam selama tidak ada kekuatan Dogat itu tidak akan menjadi permasalahan besar bagi Xiao Yan. Jie pun terkejut mendengar rasa percaya diri yang sangat besar yang baru saja diungkapkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memikirkan bagaimana cara Xiao Yan meningkatkan kekuatan dengan cepat. Xiao Yan teringat mengenai jantung api dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menanyakannya kepada Hansen. Xiao Yan pun menoleh dan bertanya kepada Hansen, apakah saudara Hansen mengetahui mengenai jantung api? Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mengetahui informasi mengenai lokasi dari jantung api. Hansen pun mengangguk beberapa kali dan berkata bahwa jantung api ini adalah salah satu asal mula dunia. Dirinya telah mendengar mengenai jantung api ini, tetapi informasinya sangat kabur karena Tuan membutuhkannya secara alami. Dirinya akan melakukan yang terbaik untuk mencari informasi mengenai jantung api ini. Xiao Yan pun mengangguk dan tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen. Xiao Yan pun segera berterima kasih sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya semuanya telah diselesaikan. Namun ketika Xiao Yan hendak memerintahkan Hansen untuk pergi pada saat ini, Xiao Yan segera teringat sesuatu. Xiao Yan teringat sosok dari Zhang Min dan Xiao Yan berpikir dengan status dan reputasi dari Hansen, tampaknya Hansen pada saat ini akan bisa menangani permasalahan tersebut untuk sementara waktu. Xiao Yan benar-benar tidak ingin bertemu atau bahkan berhadapan dengan orang itu. Pada akhirnya Xiao Yan berkata kepada Hansen bahwa ada satu lagi yang ingin Xiao Yan katakan kepada Hansen. Hansen pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan tujuannya. Xiao Yan menjelaskan bahwa ada satu orang dan Xiao Yan ingin meminta Hansen membantu Xiao Yan mengenai orang tersebut. Tolong peringatkan orang tersebut dan katakan kepadanya untuk tidak mengganggu Xiao Feng lagi. Nama orang ini adalah Zhang Min dan Xiao Yan pada saat ini sangat meminta tolong kepada Hansen. Dia adalah wanita yang sering membeli tubuh Xiao Feng. Dia wanita yang selalu ingin tidur bersama Xiao Feng. Jie dan Hansen pada saat ini sama-sama mengungkapkan keterkejutan ketika mendengar nama dari Zhang Min. Seolah-olah pada saat ini mereka sangat familiar dengan orang tersebut. Keduanya memandang aneh ke arah Xiao Yan dan bertanya mengapa dirinya mengganggu Tuan. Xiao Yan pun terbatuk 2 kali dan pada saat ini benar-benar merasa sangat malu. Bagaimanapun identitas Xiao Yan ini adalah Xiao Feng. Masa lalu Xiao Feng secara alami adalah sejarah bagi Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam mengutuk di dalam hatinya, karena sejarah ini benar-benar sejarah yang sangat terhina. Ini adalah sejarah dan pengalaman yang sangat memalukan jika diingat oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa masa lalu ini benar-benar terlalu menyakitkan.
Untuk diingat kembali oleh karena itu pada saat ini dirinya hanya ingin memohon kepada saudara Hansen untuk melakukannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Hansen juga pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa dirinya akan mencoba yang terbaik. Jika tidak berhasil dirinya juga akan melakukan kepadanya secara diam-diam. Sejujurnya wanita ini juga benar-benar telah melecehkan Hansen. Tampaknya pada saat ini Tuan dan Hansen benar-benar berada di dalam perahu yang sama. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya di tengah-tengah kebingungan. Ternyata nama dari Zhang Min di Surgawi ke-9 benar-benar sangat terkenal. Dan korbannya sudah sangat banyak. Sementara itu Hansen pada saat ini kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan hingga akhirnya pergi. Sekarang hanya ada Xiao Yan dan Jie tersisa di puncak gunung. Xiao Yan segera berkata kepada Jie, "Bisakah Xiao Yan berlatih di sini?" Jie pun memandang ke arah Xiao Yan dengan serius. Sebelum akhirnya Jie pada saat ini segera berkata tentu saja itu bisa dilakukan. Tetapi pada saat ini sepertinya Xiao Yan harus mandi bersama dengan Jie. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh wanita ini. Xiao Yan berpikir tampaknya Jie pada saat ini ingin melihat apakah ada tato bunga di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Jie agar Yang Mulia yakin bahwa Xiao Yan tidak memiliki tato bunga di tubuhnya. Jie pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum dan berkata bahwa dirinya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Tetapi tempat yang dirinya sebutkan bisa sangat membantu Xiao Yan untuk berkultivasi. Kebanyakan orang tidak bisa masuk, oleh karena itu izin dari Jie benar-benar diperlukan untuk berkonsultasi. Dengan begitu mereka hanya bisa pergi bersama-sama untuk melakukan kultivasi. Dengan cara seperti itu mungkin Xiao Yan benar-benar akan dapat menerobos Bedogat cepat. Di tengah-tengah kemacetan ini Xiao Yan pun mengangkat alisnya karena terkejut dan bertanya apakah itu memang benar. Jie pun mengangguk dan berkata tentu saja itu memang benar. Itu adalah tempat yang tidak pernah bisa dikunjungi oleh kebanyakan orang di Gunung Sumber Roh ini. Xiao Yan merasa sangat senang tapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat malu jika harus mandi bersama dengan Jie. Pada akhirnya Xiao Yan tersenyum pahit dan bertanya bisakah mereka mandi secara terpisah. Xiao Yan benar-benar malu dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melakukan hal tersebut. Jie pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan mengapa Xiao Yan merasa malu. Bukankah Xiao Yan telah melihat semuanya dengan penuh semangat ketika Xiao Yan membakar pakaian Jie dengan api. Terlebih lagi apa yang ditakutkan oleh seorang pria dewasa di hadapan sosok Jie. Sebaiknya pada saat ini mereka harus segera pergi untuk menyingkat waktu. Setelah berbicara Jie pun segera memegang bahu Xiao Yan dan sosoknya bergegas pergi. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat Jie yang membawa Xiao Yan pergi dengan paksa. Pada akhirnya baik Xiao Yan dan Jie pada saat ini sudah memasuki kolam dan mandi bareng-bareng. Xiao Yan pada saat ini duduk bersila di dalam kolam dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Xiao Yan duduk di dalam air tetapi Xiao Yan pada saat ini masih mengenakan celana. Sementara itu Jie pada saat ini berbaring terlentang di dalam kolam seolah-olah dirinya sangat menikmati. Melihat Jie yang sangat rileks, Xiao Yan juga pada saat ini segera menyadari adanya sesuatu. Xiao Yan menyadari bahwa tempat ini memang merupakan mata air spiritual dengan origin abadi yang murni yang mengalir di dalamnya. Hanya dengan duduk bersilat di dalamnya saja, Xiao Yan dapat merasakan bahwa origin abadi ini terus-menerus mengalir masuk ke dalam tubuh Xiao Yan tanpa Xiao Yan menyerapnya. Origin abadi pada saat ini benar-benar terus-menerus mengisi masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Terlebih lagi origin abadi di sini juga benar-benar lebih kaya jika dibandingkan dengan gunung berapi ke-9. Pada saat ini masih merasakan bahwa penyerapan ini masih sangat kurang. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya teringat sesuatu. Sebelum akhirnya sosok Xiao Yan segera keluar dari kolam. Xiao Yan dengan cepat mengenakan pakaiannya dan Xiao Yan bergegas pergi. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini seketika mengejutkan Jie. Dan Jie bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Sosok Xiao Yan pada saat ini segera melesat dengan kecepatan tercepatnya menuruni bukit. Keluarnya Xiao Yan dari gunung ke-9 ini juga seketika membuat heboh Ma Longming yang berada di gunung ke-8. Ketika Ma Longming menutup matanya dirinya bisa merasakan aura yang kuat yang pada saat ini melesat tanpa sadar dirinya pun. Segera membuka matanya dan menatap ke arah langit dan dirinya melihat sosok Xiao Yan yang melesat dengan dipenuhi keterkejutan. Ma Longming segera berkata sungguh sangat sial, Xiao Feng ini benar-benar masih belum mati. Dirinya benar-benar berhasil keluar dari gunung berapi ke-9 dengan selamat. Ma Longming bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin Xiao Yan bisa selamat setelah keluar dari gunung ke-9 yang merupakan tempat terlarang. Namun Ma Longming pada saat ini segera menekan pemikirannya ini dan Ma Longming benar-benar lagi nanggung. Ma Longming pada saat ini hanya selangkah lagi menuju ke puncak Dosian bintang 9. Dan dirinya benar-benar harus fokus. Pada akhirnya Ma Longming kembali menutup matanya dan mulai melanjutkan proses pelatihannya. Pada akhirnya Ma Longming pun berhasil menenangkan diri. Tetapi setelah beberapa saat sosok Xiao Yan pada saat ini kembali melesat di atas kepala dari Ma Longming. Mau tidak mau setelah merasakan aura yang familiar ini Ma Longming kembali membuka matanya dan menatap ke arah Xiao Yan yang melesat. Melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini kembali
Ma Longming pada saat ini benar-benar merasa sedikit curiga. Ma Longming berpikir mungkinkah larangan di Gunung ke-9 ini hanyalah sebuah karangan. Terlebih lagi Ma Longming juga menyadari bahwa origin abadi di Gunung ke-9 jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Gunung ke-8. Jika Ma Longming bisa berlatih di Gunung ke-9, hal itu benar-benar akan dengan cepat meningkatkan kekuatan Ma Longming. Ma Longming pun menggertakkan giginya dan berdiri dan bergumam di dalam hatinya, sungguh sangat sial, jika ini terus berlanjut dengan Xiao Feng yang berlatih di Gunung ke-9, Ma Longming pasti akan dikalahkan olehnya. Tampaknya dirinya pada saat ini harus mencoba untuk berlatih juga di puncak Gunung ke-9. Pada akhirnya Ma Longming memantapkan diri untuk segera menyusul Xiaoyan dan sosoknya seketika melesat. Ma Longming pada saat ini mengikuti Xiaoyan hingga pada akhirnya sampai di puncak Gunung ke-9. Ma Longming pada saat ini melihat sosok Xiaoyan yang menghilang di balik gunung di tengah-tengah awan yang tebal. Ma Longming pun berhenti sejenak dan pada saat ini Ma Longming bisa merasakan sumber origin Qi yang sangat kuat. Namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara samar di telinga Ma Longming. Suara tersebut berkata jika berani mengambil satu langkah lagi ke depan maka dirinya benar-benar akan segera berakhir dengan kematian. Mendengar hal tersebut Ma Longming pun segera menangkupkan tinjunya dan meminta maaf sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya tidak tahu tempat ini terlarang. Menanggapi perkataan dari Ma Longming ini, suara itu kembali terdengar ketika memerintahkan Ma Longming untuk pergi dari sini. Ma Longming pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya akan pergi sekarang. Ma Longming pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan Ma Longming pun segera pergi. Ma Longming pada saat ini hanya bisa bertanya-tanya mengapa Xiaoyan bisa masuk dengan mudah ke Gunung ke-9. Pada akhirnya Ma Longming kembali duduk bersila di ke-8 dan melanjutkan pelatihannya di bawah perasaannya yang sangat dipenuhi amarah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di belakang Gunung ke-9 banyak dentuman dan gemuruh yang terjadi. Pada saat ini ada gelombang petir dan guntur yang dalam yang sangat banyak. Gumpalan aroma obat juga pada saat ini segera tersebar di sekitar gunung puncak ke-9. Ternyata alasan Xiaoyan pergi tiba-tiba sebelumnya ketika mandi dengan Jie. Ia membeli bahan obat di pavilion. Hal itu bertujuan agar Xiaoyan bisa kembali memurnikan pil pengumpul jiwa untuk mempercepat penyerapan origin abadi. Xiaoyan tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun sumber origin abadi ini sangat kaya, tetapi penyerapan itu benar-benar masih kurang bagi Xiaoyan dan Xiaoyan harus menggunakan pil tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini memurnikan ramuan yang sebelumnya Xiaoyan murnikan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Xiaoyan harus menyelesaikan semua dendam yang pada saat ini berada di dalam hati Xiaoyan. Selain itu, selain dari Chuling yang merupakan penguasa dari surga ke-8, masih ada beberapa orang dan Xiaoyan harus segera menyingkirkan mereka. Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini teringat bahwa Dewa Petir merupakan guru Xiaoyan dan dirinya juga telah terbunuh oleh orang dari aliansi Dosian. Bagaimanapun juga Xiaoyan adalah murid dan pewaris langsung dari Dewa Petir. Oleh karena itu Xiaoyan tentu saja harus membalaskan dendam dari gurunya. Dewa Petir pernah berkata mengenai pria yang bernama Jin Wei, orang inilah yang disebutkan bertanggung jawab atas kematian dari Dewa Petir dan dirinya adalah pelaku utamanya. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa orang tersebut sepertinya memiliki kekuasaan yang kuat di dalam aliansi Dosian. Menurut informasi yang didapatkan oleh Xiaoyan sebelumnya mengenai keluarga Jin, keluarga Jin ini menikmati posisi yang makmur di aliansi Dosian. Selain itu ada juga anggota keluarga Jin yakni Jin Tianlong yang merupakan yang mulia di surga pertama. Dia adalah yang mulia di pavilion pertama. Tentu saja kekuatannya akan sangat dahsyat. Xiaoyan menyadari bahwa reputasi dari keluarga Jin ini benar-benar tidak akan dapat dengan mudah digoyang. Dengan paksa satu-satunya cara adalah Xiaoyan benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya dan naik ke puncak secara perlahan. Dengan memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera memaksimalkan semua kemampuannya. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terfokus dalam proses pemurnian kemampuan. Xiaoyan memurnikan pil ini pada saat ini menjadi semakin mahir. Hanya dalam waktu beberapa bulan hari Xiaoyan pada saat ini sudah bisa memurnikan sekitar 250 buah pil. Selain itu banyak juga pil lightning yang sebelumnya telah dihadapi oleh Xiaoyan. Dengan keberadaan pil lightning ini tubuh guntur dewa kuno milik Xiaoyan juga pada saat ini semakin diasah. Kekuatan tubuh Xiaoyan juga secara bertahap semakin meningkat. Xiaoyan segera memutuskan untuk melakukan pelatihan. Dengan total 250 pil ini Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk bisa menerobos Douga. Akhirnya Xiaoyan segera kembali duduk bersila di dalam kolam dan Xiaoyan pada saat ini memusatkan pikirannya. Pada saat ini pusaran air segera terbentuk di sekitar Xiaoyan ketika Xiaoyan merasakan origin abadi yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat menghela nafas, Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengkonsumsi pil pengumpul jiwa. Bersamaan dengan pil yang larut di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini, pusaran yang sangat besar kembali terbentuk. Xiaoyan pada akhirnya menyerap origin abadi yang berada di sekitar. Dengan gila-gilaan Xiaoyan pun sedikit tercengang merasakan kekuatan dari sumber origin abadi yang pada saat ini diserap olehnya.
Ia berpikir dengan cara ini Xiaoyan benar-benar akan segera melewati kemacetan. Dia akan berusaha untuk jadi seorang dogat. Diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berlatih. Xiaoyan memanfaatkan pil yang pada saat ini Xiaoyan miliki untuk menyerap energi sebanyak mungkin. Pada saat ini pusaran benar-benar terbentuk dengan gila-gilaan energi origin abadi yang berada di sini. Semuanya benar-benar diserap dengan maksimal oleh Xiaoyan. Jie juga pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi keterkejutan di wajahnya. Xiaoyan pada saat ini tampak seperti lubang hitam tanpa batas yang menyerap sumber origin abadi. Tidak ada jeda atau keraguan saat Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyerap semua energi. Sejujurnya ini adalah pertama kalinya bagi Jie melihat pemandangan langka seperti dot ini. Ini adalah cara latihan yang sangat gila dan benar-benar menantang batas di mata Jie. Hal yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar tampak seperti sesuatu yang mustahil. Hal itu dikarenakan jika origin abadi diserap dengan begitu cepat, kemungkinan besar tubuh tidak akan mampu menahan origin abadi yang melonjak dengan ganas. 3 bulan berlalu, dalam sekejap mata Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan di tubuhnya ada perubahan yang mengejutkan yang sedang terjadi di dantiannya. 9 bintang terang dan bersinar berputar-putar di dantian tubuh Xiaoyan. Namun pada saat ini bintang ke-10 yang terang segera bersinar dengan cepat. Selain itu pembentukan bintang ini masih terus berlanjut hingga pada akhirnya yang ke-11 dan masih terus muncul. Xiaoyan pun meregangkan otot-ototnya setelah berlatih cukup lama. Namun tiba-tiba sebuah adegan muncul di hadapan Xiaoyan di mana sosok Jie pada saat ini masih telanjang. Sosoknya masih berbaring telentang dengan tenang tidak jauh dari posisi sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Jie pada saat ini tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata, sepertinya latihan ini benar-benar berjalan cukup lancar. Xiaoyan menghela nafas dan merasa pusing dengan apa yang pada saat ini Xiaoyan lihat. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata, tidak bisakah Yang Mulia pada saat ini lebih peduli dengan citranya dan tidak memperlihatkan 2 gunung Pangrangonya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Jie hanya tersenyum dan tidak menggubris perkataan Xiaoyan. Ia pada saat ini hanya memperhatikan perubahan yang terjadi di tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya dirinya tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan sekarang telah memadatkan lautan kecil dewa di dantian di tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini sangat bingung dengan apa yang disebutkan oleh Jie barusan. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar berkata apa yang dimaksud dengan lautan dewa. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini Jie pada akhirnya segera memberitahu mengenai hal tersebut kepada Xiaoyan. Jie berkata bahwa menurut praktik umum kultivasi dosian dapat memadatkan origin abadi menjadi bintang, dogat akan dapat memadatkan origin abadi bintang di tubuh mereka. Aku benar-benar sangat kagum kepadamu. Walaupun kamu belum berada di tingkat dogat, kamu telah bisa memadatkan energi origin abadi menjadi sebuah lautan bintang di dalam tubuhmu. Semakin banyak lautan bintang di dalam tubuh, maka itu akan semakin menakutkan dan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya setelah selesai berbicara, ia pada saat ini segera kembali memulai pelatihan. Setelah berhasil menembus tahap akhir dosian bintang 9, ia awalnya berencana untuk berjalan-jalan dengan santai sejenak. Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat dan ingin segera kembali meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pada akhirnya memasukkan pil yang tersisa dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya. Setelah itu origin abadi di dalam kolam pada saat ini kembali melonjak dan kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Ia pada saat ini kembali menyerap sumber origin abadi dengan gila-gilaan dan Xiaoyan benar-benar bersemangat. Sekarang Xiaoyan telah membuka lautan kecil bintang dan Xiaoyan tidak dapat lagi dengan cepat menampung sumber origin abadi. Seiring bertambahnya waktu latihan Xiaoyan, jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan juga akan bertambah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira dan Xiaoyan terus berfokus untuk meningkatkan jumlah bintang di dalam dantiannya. Sementara itu di sisi lain Jie pada saat ini juga memutuskan untuk kembali nyemplung ke dalam kolam. Pada saat ini luka Jie masih belum sepenuhnya sembuh setelah dibantu oleh Xiaoyan. Bagaimanapun racun yang sebelumnya telah diatasi oleh Xiaoyan ini bukanlah racun kaleng-kaleng. Meskipun tidak bisa langsung dihilangkan, tetapi ia perlahan melalui origin dewa. Pada akhirnya ia memulai proses penyerapan origin dewa untuk membersihkan sisa-sisa racun yang berada di dalam tubuhnya. Pada akhirnya 2 sosok ini sama-sama tenggelam dalam kolam dengan tujuan yang berbeda. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat fokus, karena Xiaoyan tidak berniat untuk menghentikan latihannya yang panjang dan membosankan. Xiaoyan berpikir dalam waktu 6 bulan berikutnya sebelum upacara daftar emas diadakan, Xiaoyan memutuskan untuk berlatih sepenuhnya di kolam spiritual ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di pavilion Jiu Zong Tiansen di seluruh aliansi dosian, dengan berlalunya waktu dengan cepat waktu dari upacara daftar emas juga semakin dekat. Momen ini benar-benar selalu ramai peminat dengan banyak orang yang bersiap untuk tempur. Terlebih lagi pada saat ini para yang mulia di tiap surgawi benar-benar terluka parah setelah pertempuran di bintang Hongmeng. Oleh karena itu pada saat ini akan banyak pertempuran dan perebutan posisi dari masing-masing orang kuat. Di setiap surga banyak orang yang memiliki kekuatan kuat, tetapi sengaja menekan kekuatannya dan bersembunyi di kedalaman terdalam. Mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk keluar dan biasanya mereka keluar di saat-saat kompetisi ini dimulai.
Sementara itu di sisi lain Chen Lei juga pada saat ini sedang berlatih dan segera membuka matanya, dirinya merasakan aura yang berada di dalam tubuhnya dan dirinya pada saat ini tersenyum meskipun semua orang di surga ke-9 tahu bahwa Chen Lei merupakan dosian bintang 8. Tetapi sesungguhnya pada saat ini kekuatan Chen Lei benar-benar telah menerobos ke tingkat puncak dosian bintang 8. Chen Lei pada saat ini benar-benar harus menunggu waktu yang tepat agar dirinya bisa mengungkapkan kekuatannya dan bersaing dengan orang kuat lainnya. Chen Lei pun menekan perasaannya sebelum akhirnya Chen Lei pada saat ini segera bergegas keluar ruang pelatihan. Begitu Chen Lei keluar pada saat ini sudah ada beberapa orang yang menunggu Chen Lei di aula. Chen Lei pun pitkan matanya melihat orang-orang yang pada saat ini berada di sini. Mereka telah menunggu Chen Lei selesai pelatihan untuk waktu yang cukup lama dan mereka pada saat ini segera menangkupkan tangan masing-masing. Sementara itu Chen Lei pada saat ini segera bertanya apakah mereka telah menemukan informasi berharga mengenai permasalahan sebelumnya. Obat ini 2 kali lebih kuat jika dibandingkan dari pil kondensasi Qi. Oleh karena itu siapakah si penjual obat ini? Dua sosok yang merupakan pemimpin pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya salah seorang di antara mereka segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa mereka baru saja menemukan petunjuk. Mereka telah menghabiskan banyak uang dan usaha untuk mendapatkan informasi dari mulut beberapa orang. Mereka pada akhirnya telah mendapatkan sedikit informasi mengenai orang yang menjual pil pengumpul jiwa tersebut, tetapi informasi ini masih agak tidak pasti dan dirinya benar-benar meragukan hal tersebut. Mendengar hal itu Chen Lei pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan segera berbicara dengan sedikit nada marah. Chen Lei berkata jika mereka tidak yakin mengapa mereka pada saat ini membawa informasi tersebut karena informasi ini tidak cukup otentik, maka mengapa mereka pada saat ini harus membuang-buang waktu untuk berdiskusi. Salah seorang di antara mereka pada saat ini kembali berbicara kepada Chen Lei. Dirinya berkata sepertinya saudara Chen Lei pada saat ini telah salah paham. Sesungguhnya yang mereka tidak percaya bukanlah mengenai berita tersebut, yang mereka ragukan adalah sosok yang menjual dan memurnikan obat tersebut. Terlebih lagi mereka juga pada saat ini meyakini sosok yang memberikan informasi bukanlah karakter yang suka berbohong. Mereka pada saat ini hanya tidak percaya terhadap sosok yang telah memurnikan obat tersebut. Mendengar hal tersebut Chen Lei pada saat ini sedikit mengerutkan kening dengan ekspresi lebih serius. Sementara salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa orang tersebut sebenarnya memiliki nama Xiao Feng. Orang ini telah lama menjadi sampah terkenal di surgawi ke-9. Di aliansi dosian karakternya bahkan benar-benar dicap sebagai seorang pengecut dan dirinya tidak kompeten. Oleh karena itu hal inilah yang membuat mereka berpikir sangat mustahil bagi Xiao Feng ini bisa memurnikan pil dengan efek yang sangat baik. Mereka mengenali siapakah sosok Xiao Feng ini, oleh karena itu mereka benar-benar tidak mempercayai Xiao Feng yang telah melakukan hal ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini rahang dari Chen Lei benar-benar ternganga. Dirinya tanpa sadar bertanya apakah yang baru saja mereka katakan adalah sebuah kebenaran. Melihat Chen Lei yang pada saat ini benar-benar terkejut, salah seorang di antara mereka pada akhirnya berkata, "Sudah aku bilang apa? Kau juga tidak percaya kan?" Chen Lei pun segera lanjut berkata bahwa semua ini benar-benar mustahil. Hal ini akan mungkin dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi itu benar-benar sangat mustahil jika dimurnikan oleh Xiao Feng. Mungkinkah pada saat ini ada orang lain dengan nama yang sama dengan Xiao Feng di surgawi Qi 9? Chen Lei pada saat ini merenung memikirkan kemungkinan tersebut sebelum akhirnya Chen Lei pada saat ini menggelengkan kepalanya. Di sisi lain salah seorang dari pembawa berita juga pada saat ini berkata seharusnya tidak ada lagi nama Xiao Feng di sini. Selain itu semua orang yang membeli obat ini juga berkata bahwa ini didapatkan oleh Xiao Feng. Banyak orang yang menjual obat juga pada saat itu berkata bahwa bahan obat itu telah diberi oleh Xiao Feng. Melihat orang-orang ini yang masih bersikeras, Chen Lei hanya bisa kembali merenung. Pada akhirnya Chen Lei lanjut berkata bahwa kondisi pemurnian obat mujarab ini setidaknya harus disempurnakan dengan hati-hati oleh seorang alkemis tingkat 2. Jika begitu permasalahannya, maka dengan tingkat pemurnian obat mujarab Xiao Feng yang membingungkan, semua ini benar-benar tidak akan bisa dilakukan oleh Xiao Feng. Pasti ada kesalahan di sini dan mereka benar-benar harus memeriksa kembali mengenai permasalahan ini. Setelah selesai berbicara Chen Lei kembali merenung dan mengingat proses pemurnian sebelumnya. Selama periode pelatihan ini Chen Lei sangat memperhatikan dengan fokus dan menganalisa dengan cermat metode pemurnian tersebut. Bahkan bahan obat yang digunakan oleh Chen Lei sebelumnya juga sama dengan apa yang dimurnikan oleh Xiao Feng. Chen Lei telah mencoba banyak metode tetapi pada akhirnya semuanya benar-benar gagal. Oleh karena itu Chen Lei tahu dengan jelas di dalam benaknya bahwa pemurnian dari ramuan ini bukan hanya permasalahan bahan obat. Proses pemadatan ramuan ini juga dipadat dengan cara yang sangat aneh dan istimewa. Dapat dikatakan bahwa metode pemurnian ramuan ini juga tidak normal dan benar-benar tidak bisa diikuti oleh Chen Lei. Berdasarkan hal itu, Chen Lei berpikir bahwa pemurnian ini pasti disempurnakan oleh alkemis yang kekuatannya sangat kuat. Hal itu tidak akan mungkin dapat disempurnakan oleh Xiao Feng dengan
Kemampuan alkemis yang dirinya miliki faktanya ramuan yang sama dan bahan obat yang sama juga akan memiliki hasil yang berbeda tergantung dari siapa yang memurnikan. Masalah kemahiran serta pengendalian api juga benar-benar memiliki pengaruh. Berdasarkan analisis langkah-langkah pemurnian dari pil pengumpul jiwa, Chen Lei sangat yakin bahwa hanya seorang alkemis yang setidaknya memiliki tingkat suci tingkat kedua atau bahkan lebih yang bisa memurnikan pil tersebut. Memikirkan hal ini, ekspresi Chen Lei pada akhirnya berubah muram dan dirinya hanya bisa menggertakkan gigi. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan cepat dan pada saat ini momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang pada akhirnya tiba. Jalan-jalan di Aliansi Dosian pada saat ini benar-benar sangat sepi karena semua orang pada saat ini pergi ke pavilion. Mereka semua ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan semua orang pada saat ini bersemangat. Pada saat yang bersamaan di Gunung Sumber Roh juga, pada saat ini ada banyak orang kuat yang pada akhirnya menghentikan pelatihan masing-masing. Mereka segera mulai bergegas menuju ke pavilion untuk pertempuran di puncak ke-8. Pada saat yang sama aura dari Ma Longming juga telah mencapai tingkat kultivasi batasnya. Ma Longming pada saat ini segera membuka matanya dan dirinya menghirup udara yang sangat segar. Setelah itu Ma Longming segera merasakan aura di dalam tubuhnya dan Ma Longming tersenyum. Tekanan kuat pada saat ini segera melonjak dari tubuh Ma Longming dan Ma Longming segera bergumam bahwa dirinya pada saat ini sudah mencapai puncak Dosian bintang 9 setelah pelatihan yang sangat panjang. Ma Longming benar-benar telah berhasil menerobos ke tingkat puncak Dosian bintang 9. Dengan kekuatan ini Ma Longming pada saat ini percaya bahwa dirinya tidak akan terkalahkan. Kegembiraan dan kebanggaan pada akhirnya muncul di dalam hatinya dan Ma Longming pada saat ini sangat bersemangat. Namun sebelum dirinya hendak pergi pada saat ini dirinya segera kembali teringat kepada sosok Xiao Feng. Ma Longming pada akhirnya memutuskan untuk menunggu sejenak dan melihat apakah Xiao Feng berhasil keluar dari gunung ke-9 atau tidak. Niat membunuh yang kuat pada saat ini benar-benar melonjak ketika Ma Longming mengingat sosok Xiao Feng. Namun setelah beberapa saat sosok Xiao Feng yang ditunggu-tunggu pada saat ini benar-benar tidak muncul. Pada akhirnya Ma Longming menggertakkan gigi dan bergumam sebaiknya si Feng tidak hadir di dalam kompetisi. Setelah itu pada akhirnya Ma Longming pada saat ini segera pergi menuju ke pavilion. Sementara itu pada saat yang sama di gunung berapi ke-9, Xiao Yan pada saat ini telah keluar dari kolam. Xiao Yan telah mengenakan pakaian. Begitu juga dengan Ji yang selesai berlatih. Wajah Xiao Yan pada saat ini terlihat jernih dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Namun Xiao Yan segera menekan AA yang keluar dari tubuhnya. Sementara itu Ji pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan Ji juga pada saat ini sedikit tersenyum. Ji segera berkata kepada Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan pasti menang kali ini. Xiao Yan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ji. Setelah itu Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali mengenakan mantel dan topi untuk menutup identitasnya. Bagaimanapun juga sosok Xiao Feng sebelumnya berada di daftar dan merupakan peringkat KIS 9 dari daftar kuat. Dapat dikatakan bahwa sosok Xiao Feng terkenal juga di dalam hal kekuatan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk tidak menimbulkan kecurigaan di hati banyak orang. Pada akhirnya setelah mempersiapkan semuanya, Jie pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar mereka pada saat Oni segera pergi. Xiao Yan pun menoleh sebelum akhirnya keduanya pada saat ini saling mengangguk bersamaan. Keduanya sama-sama memahami niat masing-masing hingga pada akhirnya mereka segera pergi menuju ke arah yang berlawanan. Jelas pada saat ini status di antara mereka berdua benar-benar sangat berbeda. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus berusaha tidak saling mengenal satu sama lain. Jika kedekatan Xiao Feng dan Jie diketahui oleh banyak orang, maka hal itu akan mempengaruhi proses kultivasi dan jalan dari Xiao Yan dalam menyeleksi para janda Tobrut, yang pada akhirnya mereka berdua pun berpisah. Kembali lagi diperlihatkan dengan kompetisi daftar emas yang pada saat ini benar-benar akan segera diselenggarakan lalu di platform pertempuran yang luas dan tidak terbatas. Setelah banyak orang yang bersorak-sorak, ada berbagai macam arena pada saat ini yang melayang tinggi di udara. Tepat sebelum pertempuran ini diadakan, para petarung top di 10 teratas harus sudah berada di arena. Pada saat ini di ujung depan platform bundar yang terapung ada hampir 10 platform emas yang muncul. Di antara 10 ini sudah ada orang-orang yang berdiri tegak. Setelah beberapa saat pada akhirnya hampir ada 4 atau bahkan 5 orang yang sangat kuat yang berdiri di platform emas. Di antara mereka ada Ma Longming sendirian dalam posisi yang sangat istimewa. Matanya menunjukkan ekspresi kebanggaan yang tidak ada habisnya dan dirinya pada saat ini sangat percaya diri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini seorang pria tua mengenakan jubah putih bersih segera turun. Dalam sekejap penampilan dari sosok tua ini segera menyebabkan lingkungan yang sangat bising menjadi sunyi. Orang-orang di pavilion 9 pada saat ini segera memberi hormat kepada sosok tersebut. Rupanya selain dari seorang yang mulia, sebenarnya ada seorang tetua berpangkat tinggi dan berkuasa yang bertanggung jawab. Pria ini memegang kekuatan terbesar di surgawi ke-9 di Alian Dosian.
Jadi guys, kompetisi daftar emas ini hanya di pavilion 9, sedangkan masih ada 8 pavilion lagi, dan di waktu yang sama juga melakukan kompetisi di tempat yang berbeda. Jadi ini hanya merebutkan kekuasaan di pavilion 9, dan tentu saja ketika pavilion itu naik menjadi 8, 7, 6, 5, maka kekuatan orang-orangnya juga telah berlevel yang sangat tinggi. Muncul sosok ketua ini. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar sangat menghormati sosok tua tersebut. Sosok tua itu pun pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya sosoknya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa upacara daftar emas ini yang diadakan setiap ratusan tahun sekali adalah salah satu acara terbesar dari aliansi Dosian. Ini juga merupakan waktu bagi mereka untuk menunjukkan kinerja mereka yang sebenarnya setelah lama berlatih. Dirinya berharap semua murid dapat berusaha sekuat tenaga untuk menyambut upacara daftar emas kali ini. Mereka harus menunjukkan kekuatan mereka semaksimal mungkin dan berusaha untuk mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Hal itu dikarenakan masih ada total 100 orang di atas kepala mereka, yakni orang-orang di surga ke-8. Dengan begitu maka pertempuran di surga ke-9 ini adalah sebuah permulaan yang kecil. Dengar perkataan sosok tua ini, semua orang pada saat ini segera bersorak-sorai di ribuan platform pertempuran. Ribuan murid pada saat ini segera setuju dengan serempak. Sementara itu pada saat ini pria tua itu segera melihat ke arah platform di mana hanya ada 5 orang-orang yang muncul. Beberapa tempat masih kosong dan pada saat ini sosok tua itu menghela nafas. Dirinya pun segera menjadi tenang seolah-olah tidak peduli, dan jelas ini bukanlah pertama kalinya hal tersebut terjadi. Namun tidak lama dirinya tiba-tiba menoleh ke arah platform pertama yang masih kosong. Dahinya sedikit berkerut karena dirinya pada saat ini bisa merasakan adanya semburan angin kencang. Pada akhirnya sesosok pada saat ini segera terlihat melesat dan berdiri di platform pertama. Begitu sosok ini muncul di upacara daftar emas, seluruh suasana di medan pertempuran benar-benar terdiam. Mereka menatap ke arah sosok yang ternyata adalah Jie. Pada saat ini tersenyum lembut dan menangkupkan tangannya kepada sosok pria tua dan meminta maaf karena dirinya telah datang terlambat. Sosok tua itu pun sedikit terkejut, tetapi dirinya buru-buru menekan perasaannya setelah melihat Jie yang muncul. Pria itu pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini sedikit merenung. Wajah dari Jie ini tampak kemerahan seolah-olah Jie benar-benar tidak sedang mengalami cedera. Terlebih lagi ketika Jie melangkah ke platform pertama, ia telah melepaskan semua momentumnya. Pria itu pada akhirnya kembali menatap ke arah Jie dengan penuh rasa tidak percaya diri di dalam hatinya. Dirinya bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Selama periode sebelum upacara daftar emas ini dimulai terlihat jelas bahwa Jie benar-benar telah terluka parah, tapi dilihat dari momentum ketika dirinya datang dan menatapnya pada saat ini, Jie benar-benar terlihat baik-baik saja. Banyak orang juga pada saat ini menatap ke arah Jie dengan penuh keterkejutan setelah melihat kondisi fisiknya. Mereka benar-benar tidak percaya karena Jie pada saat ini terlihat segar bugar. Banyak orang yang pada saat ini juga menatap dengan penuh niat membunuh ketika melihat ke arah Jie. Chen Lei juga pada saat ini berada di kerumunan di bawah platform bundar yang besar yang melayang. Dirinya juga melihat ke arah Jie dengan ekspresi penuh keterkejutan dan rasa takjub di matanya. Setelah memeriksa kekuatan dari Jie, pada akhirnya ekspresi dari Chen Lei berubah menjadi jelek. Wajahnya hanya terlihat sedikit pucat dan dirinya pada saat ini sedikit merenung. Mayu yang berdiri tegak di samping Chen Lei juga pada saat ini sangat bingung. Mayu pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar tidak benar. Bukankah berita mengatakan bahwa setelah pertempuran dari bintang Hongmeng yang mulia Jie telah terluka parah? Namun jika dilihat dari penampilannya pada saat ini tampaknya yang mulia Jie benar-benar sehat walafiat. Tetapi meskipun begitu pada saat ini dirinya yakin bahwa saudaranya akan dapat dengan mudah mengalahkan yang mulia Jie. Mendengar hal tersebut, Chen Lei pada saat ini hanya terdiam dan sedikit merenung. Chen Lei pada saat ini masih menekan kekuatannya di tahap menengah Dosian bintang 8. Chen Lei masih menunggu waktu untuk mengungkapkan kekuatan aslinya di tengah-tengah pertempuran. Namun Chen Lei berpikir jika Jie pada saat ini masih terlihat baik-baik saja, tampaknya jalan Chen Lei untuk mencapai ke puncak pada saat ini benar-benar sedikit sulit. Chen Lei pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi melihat semua kondisi ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua pada akhirnya segera kembali melambaikan tangan yang di tengah-tengah keributan. Dirinya berkata bahwa sekarang upacara daftar emas secara resmi akan dimulai. Suara dari sosok tua itu pada saat ini benar